Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian masih sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelainan tulang dan otot. Pada pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah belajar tuh tentang organ gerak manusia, alat gerak aktif, alat gerak pasif, terus kemudian ada sendi-sendi, ada macam gerak otot. Nah, ini kita akan belajar tentang kelainan tulang dan otot, atau biasa kita sebut dengan penyakit yang menyerang tulang dan otot kita. Oke, pertama mari kita belajar tentang kelainan tulang. Perhatikan anak-anak. Nah, fraktura. Fraktura itu apa sih? Pernah enggak kalian dengar dengan kata fraktura atau fraktur? Nih, perhatikan. Fraktura itu merupakan patah tulang. Perhatikan gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Nih, fraktura sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama fraktura tertutup dan yang kedua ada fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup berarti ini patah tulangnya belum sampai merobek otot. Tapi kalau fraktura terbuka berarti patah tulangnya ini sudah sampai ke merobek otot. Bahayanya kalian bisa lihat ya, patah tulangnya seperti ini perbedaannya. Ini yang tertutup dan ini yang terbuka. Biasanya ini kalau patah tulang bisa jadi karena kecelakaan ya. Kemudian selain fraktura, kelainan tulang juga ada fisura. Fisura adalah retak tulang. Jadi tulangnya retak, belum sampai dalam kondisi patah. Seperti ini gambarnya. Jadi baru retak saja. Ini namanya fisura. Fisura retak tulang. Kemudian selain fraktura dan fisura, kita juga akan belajar tentang kelainan tulang belakang. Pertama ada skoliosis. Skoliosis itu apa toh Bu? Nih, perhatikan. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang membengkok ke arah samping. Bisa ke samping kanan, bisa juga ke samping kiri. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar tulang belakang normal. Jadi lurus saja ya anak-anak. Tapi kalau kalian terkena penyakit skoliosis, itu berarti nanti tulang belakang kalian bisa bengkok ke samping kiri atau ke samping kanan. Ini akibatnya dari apa? Dari kalian dudukmu, dari cara dudukmu yang belum benar. Harusnya kalau duduk itu tegak, tapi kalau kalian masih suka duduknya bengkok ke samping kanan atau ke samping kiri, nanti bisa jadi kalian terkena penyakit ini, skoliosis ya. Kemudian selain skoliosis, kelainan tulang belakang yang lain adalah lordosis. Lordosis itu kelainan tulang belakang membengkok ke arah depan, jadi dadanya itu terlalu membusung ke depan. Ini gambarnya seperti ini. Normalnya seperti ini, tapi karena kamu kalau jalannya terlalu, kalau bahasa Jawa degek gitu, terlalu kayak gitu, itu nanti kamu bisa terkena penyakit lordosis atau kelainan tulang membengkok ke arah depan. Kemudian kelainan tulang yang lain, namanya ini adalah kifosis. Kifosis itu kelainan tulang belakang membengkok ke arah belakang. Kamu ingatnya adalah kikuk, kifosis bungkuk. Jadi kalau ini bungkuk, ya toh, kikuk. Kifosis bungkuk adalah kelainan tulang belakang membengkok ke arah belakang. Jadi kamu terlihat seperti orang membungkuk. Orang membungkuk ini namanya penyakit kifosis. Cara menghilangkannya bagaimana ya? Kamu kalau duduk harus tegak, oke? Selain ini, ada juga penyakit rakitis. Pernah dengar atau tidak penyakit rakitis? Semoga pernah dengar ya. Nih, penyakit rakitis adalah penyakit tulang di mana proses perlunakan dan kelemahan pada tulang itu diakibatkan adanya kekurangan vitamin D, fosfor, dan juga kalsium. Bisa jadi bentuknya itu seperti ini. Kamu pernah enggak melihat ada anak itu yang bentuk kakinya seperti huruf X, terus ada juga yang bentuk huruf O. Kalau normalnya kan seperti ini, biasa aja. Terus kadang kamu juga pernah lihat yang kayak tulangnya itu lunak gitu, seperti polio. Nah, itu juga salah satu contoh dari kelainan tulang yang rakitis ini. Kemudian selain rakitis, ada juga osteoporosis. Biasanya ini menyerang pada orang lanjut usia. Kamu sering melihat iklan Anlin itu kan?
untuk menjaga tubuh dari osteoporosis. Nah, osteoporosis sendiri adalah pengeroposan tulang. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh tulang yang sehat dan yang ini adalah contoh tulang yang sudah keropos. Gitu ya anak-anak. Biasanya itu penurunan kepadatan tulang ini diakibatkan kita kurang kalsium. Oleh sebab itu banyaklah kalian minum susu, terus minum minuman dan makan makanan yang bergizi juga itu bisa meningkatkan kepadatan tulang kita. Oke. Selain kelainan tulang, ada juga kelainan otot. Nah, kita akan belajar juga tentang kelainan otot. Kelainan otot juga bermacam-macam, Cah. Sebentar. Ada hipertrofi, ada atrofi, ada juga stiff atau kaku leher, ada juga tetanus atau kejang atau kaku otot. Nah, kita pelajari satu persatu. Pertama adalah hipertrofi. Kamu pernah lihat Aderai? Tulangnya besar kan? Kamu juga pernah lihat Deddy Corbuzier, itu kan juga tulangnya kuat, besar juga. Nah, itu salah satu contoh dari pembesaran otot. Biasanya akibatnya apa? Faktor kok bisa jadi hipertrofi itu apa? Nah, biasanya ini karena bekerja secara terus-menerus atau kamu tuh olahraga secara terus-menerus itu bisa menyebabkan tulang ototmu yang normalnya sekian itu bisa jadi membesar seperti ini ya. Kemudian kalau tadi hipertrofi itu berarti kelebihan atau pembesaran otot. Sekarang kita akan belajar tentang atrofi. Tadi pembesaran otot, kalau atrofi adalah pengecilan otot. Seperti ini gambarnya. Nah, ini kalau orang normal itu ototnya segini, tapi kalau kena atrofi itu ototnya mengecil, jadi seperti ini. Ini biasanya karena apa? Karena makanan buruk, terus habis itu bisa jadi sirkulasi udara yang buruk, itu juga menyebabkan atrofi ini. Ya. Ini bisa akan menyebabkan kerusakan sel saraf ototnya loh. Jadi kamu harus hati-hati juga ya. Terus nih, ini ada stiff atau yang namanya kaku leher. Kan kamu sering tuh misalkan terlalu banyak membaca sampai larut malam, terus posisi duduk yang tidak benar kan kamu kadang merasakan bagian lehermu sini kan sakit tuh. Nah, itu adalah termasuk contoh dari kaku leher. Nah, ini biasanya akibat cedera otot. Selain cedera otot, bisa juga karena infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang di lehermu ini. Ya, bisa jadi karena kaku leher ini juga kamu salah gerak. Ya, jadi kamu salah gerak itu bisa jadi menyebabkan stiff atau kaku leher ini. Kemudian yang terakhir yang perlu kamu ketahui adalah tetanus. Tetanus atau biasanya kita tahu itu kejang atau kaku otot itu disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya apa? Bakterinya namanya Clostridium tetani ya. Ini biasanya itu bakteri-bakteri yang menginfeksi apa? Menginfeksi ototmu ini ya. Biasanya kalau sudah terinfeksi ini, tetanus ini nanti bisa kamu ototmu jadi kejang. Oke anak-anak. Terus penderita terkena tetanus itu rahangnya itu mengatup, tidak bisa terbuka. Karena apa? Karena itu kejangnya itu tadi, kejang di ototmu itu menyebabkan rahang penderita itu mengatup rapat. Seperti ini. Nah, itu contoh dari tetanus. Oke anak-anak, itu adalah beberapa contoh dari kelainan otot dan kelainan tulang yang wajib kamu ketahui. Kelainan tulang, tadi kita sudah belajar tentang fraktura, fisura, skoliosis, lordosis, kifosis, kemudian ada rakitis, ada osteoporosis. Nah, di kelainan otot ada tetanus, ada stiff atau kaku leher, ada juga hipertrofi, ada juga atrofi. Nah, itu silahkan kalian pahami lagi baik-baik ya anak-anak supaya lebih paham dan lebih dan kalian lebih mudah memahami apa saja tentang kelainan otot dan kelainan tulang yang wajib kita ketahui. Dan juga setelah kalian tahu tentang kelainan otot dan tulang, kamu bisa juga mencari cara untuk menjaga tulang kita agar terhindar dari berbagai macam kelainan-kelainan yang ada. Oke anak-anak, terima kasih sudah melihat video ini. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar terus ya. Assalamualaikum.